Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kita akan lanjutkan kuliah mekanika ini. Kita masuk bab 2, ini bagian yang kedua, yaitu tentang gerak rektilinier. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama di kuliah kali ini adalah di bawah pengaruh gaya konstan, sehingga menghasilkan percepatan yang konstan juga atau seragam. Nah, persamaan umum gerak kita ambil di sini di sumbu X, karena gerak rektilinier itu kan gerak lurus, kita ambil satu dimensi, jadi kita bicara di sini di sumbu X gitu. Fx sama dengan M dikalikan X double dot ya, atau M dikalikan A. Di sini si Fx ini aslinya itu kan bisa fungsi posisi, fungsi kecepatan, dan fungsi waktu. Cuma untuk bahasan kali ini, untuk bahasan yang pertama kali ini, kita akan bahas untuk F yang konstan ya, sehingga menghasilkan percepatan yang konstan. Nah, di sini kita akan nyari persamaan-persamaan yang ada di gerak GLBB. Waktu zaman SMA kita kan punya ada 3 gerak, ada 3 persamaan tuh. Nah, persamaan-persamaan itu sumbernya dari mana sih atau dapatnya dari mana sih? Nah, di sini akan kita bahas. Oke, lihat. Di sini X double dot itu kan sebenarnya turunan dari kecepatan atau dx dot per dt, atau A itu adalah dv per dt. Jadi kita di sini X double dot kita ganti dengan A karena percepatan. Cuman di sini A ini bukan 3 dimensi, tapi A ini hanya sepanjang sumbu X. V juga sepanjang sumbu X. Oke. Nah, kita lanjutkan. Di sini kalau dt ini kita kalikan ke A, maka kita dapatkan ADT gitu kan. ADT sama dengan dV. Nah, gitu. Untuk menyelesaikan ini, kita tinggal kasih integral di kedua ruas, integral batasnya dari 0 sampai T. Ini batasnya dari V0 sampai V. Karena tadi F-nya konstan sehingga menghasilkan A yang konstan, maka A ini kan konstanta berarti, maka integral ADT adalah AT. AT batasnya dari 0 sampai T sama dengan integral dV apa? V. Batasnya dari mana? Dari V0 sampai V. Sehingga kita dapatkan di sini, kalau kita masukkan batas-batasnya, ini adalah AT itu sama dengan V min V0, atau ini kita lebih apa namanya, lebih familiar dengan persamaan V, umpan ini dipindah ruas ke sini, ini sama dengan AT, ini pindah plus ya, plus V0. Inilah persamaan di GLBB atau di gerak rektilinier. Ini yang pertama. Oke. Persamaan yang kedua, si V ini itu kan sebenarnya dx per dt ya enggak? V itu kan aslinya adalah dx per dt. Sehingga ini kalau kita lanjutkan, ini sama kata tadi, ini kalikan ke sana, maka kita dapatkan V dt itu adalah dx. Ya, V dt sama dengan dx. V-nya mana? V-nya yang ini. Ini V-nya. V-nya kita substitusikan ke sini, maka kita dapatkan di sini adalah apa? AT ditambah V0, ini kurung ya, dt itu sama dengan dx. Kita integralkan kedua ruas. Ini integralkan batasnya dari 0 sampai T. Ini integralkan batasnya dari X0 sampai X. Hasil integralnya, ingat A adalah konstan di sini, maka dapatnya adalah setengah AT kuadrat V0 dt adalah V0 T. Ini batasnya dari 0 sampai T. Integral dx ini adalah X. Batasnya dari X0 sampai X. Ya, kalau kita masukkan batas-batasnya, maka kita dapatkan di sini setengah AT kuadrat ditambah V0 T ini sama dengan X min X0. Atau kalau ini kita pindah ruas ke kiri, maka X sama dengan setengah AT kuadrat ditambah
V0T ditambah X0. Nah, inilah persamaan yang kedua yang waktu SMA kita dapat persamaan GLBB itu ya. Nah, ini persamaan yang kedua. Terus, persamaan yang ketiga bagaimana? Nanti kita lihat. Oke, kita lanjutkan untuk persamaan yang ketiga. Nah, dari persamaan yang pertama, itu kan tadi kita dapat V sama dengan AT tambah V0. Di sini kita bisa dapatkan kalau T-nya adalah V min V0 per A. Nah, dari persamaan yang kedua, ini kita punya X min X0 sama dengan setengah AT kuadrat ditambah V0 dikalikan T. Nah, kita akan substitusi T-nya ini. Jadi si T ini sama T ini kita ganti dengan T yang ini. Oke. Nah, sebelumnya untuk menghilangkan pecahan di bawah ini, kedua ruas kita kalikan dulu dengan 2. Jadi untuk menghilangkan pecahannya, ini kita kalikan dengan 2 sehingga dapatnya di sini adalah 2 dikali X min X0, ini sama dengan setengah kali 2 jadi 1 kan, berarti sini AT kuadrat ditambah 2 dikalikan V0 kalikan T. Nah, selanjutnya kita substitusi, kita ganti semua T dengan ini. Sehingga kita dapatkan di sini 2 dikali X min X0 sama dengan A, T-nya, untuk membedakan, saya agak pakai warna yang lain. Di sini adalah V min V0 per A, T-nya kuadrat, maka ini kuadrat. Habis itu ditambah 2V0 dikalikan T-nya. T-nya adalah V min V0 per A. Nah, ini tinggal diselesaikan. Ini V min V0 kuadrat per A kuadrat kan. Ini 2V0 dikali V min V0 per A. Sehingga hasil akhirnya, atau kita lanjutkan, di sini 2 dikali X min X0 sama dengan A dikali V min V0 kuadrat. Berarti kita punya apa di sini? V kuadrat min 2V V0 ditambah V0 kuadrat, ya kan, per A kuadrat. Ditambah ini 2V0 dikalikan V, berarti ini 2V0V, 2V0 dikalikan V0 kuadrat, berarti di sini min 2V0 kuadrat per A. Ini A-nya, ini sama ini kita coret. Berarti sama-sama per A, ini per A, ini per A, berarti bisa kita operasikan. Maka di sini kita dapatkan 2 dikali X min X0 itu sama dengan V, di sini nggak ada V kuadrat, maka tetap V kuadrat. 2V V0. 2V0V kan sama, berarti ini bisa kita coret. Ini min, ini plus, habis. V0 kuadrat dikurangi 2V0 kuadrat, berarti min V0 kuadrat per A. Sehingga persamaan yang ketiga, ini A-nya kita kalikan ke sana. Persamaan yang ketiga kita dapatkan adalah 2A X min X0 sama dengan V kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Inilah persamaan yang ketiga. Ya. Oke. Nah, untuk gerak rektilinear selesai. Nanti kita akan lihat contohnya untuk lebih memahami tentang gerak rektilinear. Di sini ada soal. Soalnya adalah sebuah balok meluncur bebas pada bidang miring dengan sudut kemiringan θ.
Jika tinggi bidang miring adalah H dan balok dilepas tanpa kecepatan awal, artinya di sini dia V0-nya sama dengan 0, hitunglah kecepatan balok saat menyentuh dasar. Jika untuk yang A, permukaan bidang miringnya licin, yang B, permukaan bidang miringnya kasar dengan koefisien gesek kinetis μk. Mari kita jawab contoh soal. Nah, di sini kita lihat gambar yang kedua. Nah, ada dua kasus. Yang pertama, permukaan bidang miring licin. Artinya apa? Ketika permukaan yang miring licin, di sini tidak ada gaya gesek, berarti gaya yang bekerja murni hanya gaya gravitasi. Maka di sini kita akan lihat, kita uraikan gayanya. Dia punya berat ke sini, dia punya W. W ini kita proyeksikan secara ke bidang miring sama ke bidang yang tegak lurus dengan bidang miring. Di sini adalah W sin theta. Di sini adalah W cos theta. Nah, kenapa kok W cos theta, W sin theta di sebelah sini? Karena sudut di sini adalah theta. Kok theta? Silahkan dicari tahu sendiri kenapa itu theta, atau boleh tanyakan pas diskusi. Oke, baik. Berarti di sini kita disuruh mencari berapa besarnya kecepatan balok saat menyentuh dasar. Pertama yang harus kita cari adalah berapa besar percepatan dari balok. Karena di sini tidak ada gaya gesek dan tidak ada gaya lain yang bekerja, maka nyari percepatan, kita tahu yang namanya A itu adalah F dibagi M. Mana F yang mau dipakai? Karena arah gerak benda ke sini, kita anggap ini adalah sumbu X-nya. Atau kita pilih sumbu yang sebelah sini itu sebagai sumbu X. Nah, di sini gaya yang bekerja pada bidang miring itu cuma W sin theta. Maka di sini bisa dituliskan F-nya adalah W sin theta, atau W itu adalah M kalikan G. M dikalikan G dikalikan sin theta dibagi M. M-nya ini bisa kita coret. M-nya bisa kita coret. Ini kita coret. Maka kita dapatkan percepatannya ini adalah G sin theta. G dikalikan sin theta. Terus sin theta-nya apa? Sin theta, ingat kalau kita punya segitiga siku-siku, yang namanya sin theta itu adalah depan dibagi miringnya. Miringnya itu apa? Miringnya ini dari atas sampai bawah, ini adalah perpindahannya, atau kita tuliskan ini adalah delta X. Ini adalah delta X, atau X dikurangi X0. Maka percepatannya ini bisa dituliskan G dikalikan sin theta. Sin theta-nya depan dibagi miring, maka di sini G dikali depannya adalah H, miringnya adalah delta X, atau di sini X dikurangi X0. Nah, bagaimana untuk mencari kecepatan di dasar? Kita bisa pakai persamaan dari 3 persamaan yang kemarin kita dapat. Kita pakai persamaan yang ketiga, itu adalah V kuadrat ini dikurangi V0 kuadrat itu sama dengan 2 dikalikan A dikalikan delta X. X dikurangi X0. A-nya ini kita masukkan ke sini. Di soal tadi dibilang benda dilepas tanpa kecepatan awal, maka V0-nya ini adalah 0. Maka kita dapatkan di sini adalah V kuadrat ini sama dengan 2. A-nya kita ganti dengan G dikalikan H per X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X0. Nah, ini bisa kita coret. Maka V kuadrat adalah 2GH, atau V-nya adalah akar dari 2GH. Seperti itu. Kasus yang kedua, bagaimana kalau permukaan bendanya kasar? Kalau permukaan kasar, maka ada gaya gesek. Gaya gesek kemana arahnya? Gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Karena bendanya turun, maka gaya geseknya ke atas. Ini adalah gaya gesek. Ingat,
waktu fisika dasar 1, rumus gaya gesek gimana? Gaya gesek itu rumusnya adalah mu K dikalikan N. Ini gaya gesek kinetis. N-nya apa? N adalah gaya normal. Oke, kita uraikan kembali gayanya kayak tadi. Di sini dia punya apa? Dia punya W, yang ke sini adalah W sin theta, yang ke sini adalah W cos theta. Normalnya mana? Normalnya tegak lurus dengan bidang. Ini adalah normalnya. Berarti normalnya ini sama dengan W cos theta. Sehingga gaya gesek di sini bisa kita tuliskan ini adalah mu K dikalikan N. N-nya W cos theta atau mg cos theta. Sehingga percepatan yang tadinya cuma mg sin theta dibagi m, sekarang bisa dituliskan yang namanya percepatan itu adalah f dibagi m. Kita lihat sekarang di bidang miring ini ada dua gaya bekerja, ada w sin theta sama gaya gesek. Maka f-nya di sini adalah w sin theta atau mg sin theta dikurangi gaya gesek, itu adalah mu K mg cos theta, ini dibagi dengan m. M-nya bisa kita coret, tret. Maka kita dapatkan percepatannya sekarang adalah g sin theta dikurangi mu K g cos theta. Kalau g-nya kita keluarkan jadinya g sin theta dikurangi mu K cos theta. Ini percepatannya. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan yang tadi seperti pekerjaan yang A, maka kita akan dapatkan di sini V kuadrat dikurangi V0 kuadrat sama dengan 2 dikalikan A dikalikan X min X0. A-nya adalah ini adalah A-nya. A-nya masukkan ke sini, V0 ini adalah 0, A-nya adalah G sin theta dikurangi mu K cos theta, sehingga hasil akhirnya adalah V kuadrat itu adalah 2 dikalikan A-nya adalah G dikalikan sin theta dikurangi mu K cos theta dikalikan X min X0. Sehingga V-nya adalah akar dari ini semua. Berarti ini akar, ini adalah 2G dikalikan sin theta mu K cos theta dikali X min X0 atau delta X. Dari persamaan ini kita bisa lihat kalau hasil kurung ini dia bernilai positif, maka V-nya itu dipercepat. Kalau hasil kurungnya ini dia 0, maka dia bergerak dengan kecepatan konstan atau percepatannya 0. Tetapi ketika kurung ini bernilai negatif atau percepatannya bernilai negatif, maka dia bergerak diperlambat. Seperti itu. Silakan kalau yang tanyakan, boleh tanyakan di WA Group.